Tapak-tapak jejak Gajah Mada, karya Arif Sujana. Selamat mendengarkan. Ternyata pikiran Ki Bancak saat itu dipenuhi rasa tanggung jawabnya sebagai seorang prajurit bawahan yang takut bahwa musuh akan melihat bangkai anak celeng itu dan dapat menimbulkan kecurigaan. Maka tanpa perintah siapapun, terlihat Ki Bancak sudah turun dari sebuah pohon kayu tempat persembunyiannya dan langsung menuju jalan di mana anak celeng itu tergeletak. Namun begitu Ki Bancak sudah sampai di dekat anak celeng itu, pikirannya jadi meragu. Yang dikhawatirkan adalah semua mata pasti saat itu tengah memandangnya dan menuduhnya sebagai seorang yang melepaskan anak panah ke arah anak celeng itu. "Aku bukan pembunuh anak celeng ini," berteriak Ki Bancak dengan suara yang cukup keras dan langsung membawa anak celeng itu dari tengah jalan serta menyembunyikannya di sebuah tempat yang tidak akan mungkin dapat dilihat oleh siapapun. Sementara itu, seorang prajurit Singasari di persembunyiannya terlihat tersenyum geli menyaksikan kenakalannya sendiri membunuh seekor anak celeng yang ingin menyeberang. Namun di hati kecilnya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang disadari berdampak besar. Rusaknya rencana dan siasat mereka hanya karena sebuah keisengan kecil. Namun kejadian kecil ini tiba-tiba saja seperti dilupakan manakala sayup dari jauh terdengar suara dengung panah sanderan. Suara panah sanderan itu saling bersambung dan semakin jelas terdengar sangat dekat karena dilepaskan oleh prajurit pemantau berantai yang terdekat. Dengung suara panah sanderan itu begitu jelas karena dilepaskan oleh tangan yang kuat seperti merobek udara sore di atas hutan simpang. Penglihatan Maesa Amping yang sudah terlatih untuk melihat di kejauhan memang sudah dapat melihat jelas sebuah rombongan besar pasukan Kediri dengan berjalan mendekati sasaran jalan simpang di mana para prajurit Singasari tengah menunggu mereka. Segera Maesa Amping mencari sebuah tempat tersembunyi yang tidak mudah terlihat oleh siapapun. Akhirnya Maesa Amping sudah mendapatkan tempat yang dicarinya itu dan langsung duduk bersila melepaskan segala nalar budinya, mencurahkan segenap rasa tertuju hanya kepada Yang Maha Agung, pemilik segala alam jagat raya, pemilik semua sumber kekuatan kasar dan kasat mata. Tiba-tiba saja dari ubun-ubun Maesa Amping keluar sebuah asap tipis. Namun asap tipis itu akhirnya telah berubah menjadi sebuah kabut yang menutupi seluruh badan Maesa Amping. Sungguh luar biasa dan tidak bisa diterima oleh akal sehat orang biasa bahwa kabut itu menjadi terus melebar dan telah menutupi sepanjang jalan simpang. Dan pada saat itu pasukan Kediri yang terdiri dari 2000 prajurit itu tidak segera berhenti manakala di depan mereka melihat kabut menutupi pandangan. Iring-iringan panjang itu terus bergerak masuk ke dalam kabut itu. Bersamaan dengan masuknya, iringan-iringan besar itu lebih dalam, menembus kabut yang bersumber dari ilmu puncak Maesa Amping. Terdengar suara kayu besar berdegum keras di kiri kanan pasukan Kediri. Dua buah pohon kayu tumbang di kiri kanan jalan pasukan Kediri menimpa beberapa orang yang bernasib naas saat itu. Dan suara itu ternyata bukan hanya sekali, menyusul dan menyusul kembali suara pohon kayu besar tumbang, membuat bumi dan tanah tampak berpijak seperti terguncang. Dan korban prajurit Kediri terus bertambah. Siapa yang menumbangkan pohon-pohon besar kalau bukan oleh tangan dua orang sakti mandraguna yang telah menunjukkan tingkat ilmu mereka yang sangat sukar sekali dijajaki ketinggiannya. Dua orang sakti itu tidak lain adalah Raden Wijaya dan Ki Sandikala. Di sisi kanan hutan simpang terlihat Ki Sandikala dengan senjata pusakanya
sebuah cakra yang digenggamnya telah merubuhkan begitu banyak pohon kayu besar sepanjang jalan simpang hanya dengan sekali ayunan, layaknya sebuah golok besar yang sangat begitu tajam membelah sebatang pohon pisang. Begitulah Ki Sandikala dengan mudahnya merobohkan pohon-pohon kayu besar di sepanjang pinggir sisi kanan jalan simpang. Di sisi hutan simpang, mata siapapun seperti terbelalak tidak percaya ketika melihat Raden Wijaya hanya dengan sebuah pukulan tak berwujud menghantam pangkal pohon kayu besar di depannya yang langsung hangus sebesar telapak tangan. Dan dengan sekali tendangan yang dilambari tenaga cadangan yang luar biasa kuatnya telah menumbangkan pohon kayu itu rebah ke arah jalan. Begitulah Raden Wijaya merobohkan pohon-pohon kayu sepanjang pinggir sisi kiri hutan simpang. Pasukan Kediri yang berada di dalam kabut tebal seperti kumpulan semut bertumbuk, batang-batang lidi lari kocar kacir tak berarah. Bersamaan dengan semua itu, pasukan Kediri itu benar-benar seperti masuk ke dalam sebuah kubah neraka. Dalam keadaan yang serba kacau, tidak tahu kemana harus menyelamatkan dirinya. Tiba-tiba saja ratusan desir anak panah berdesing menembus udara jatuh seperti hujan dari langit dan langsung mencari korbannya. Dan ratusan prajurit Kediri saat itu langsung merasakan tubuhnya tertembus anak panah. Ada yang merasakan perih di bahu tangannya, dan ada juga yang tidak merasakan apapun karena sudah langsung tewas tertembus anak panah yang tepat di jantungnya. Pohon-pohon kayu yang tumbang serta hujan panah seketika itu juga telah banyak memakan korban prajurit Kediri. Namun untungnya kejadian itu tidak berlangsung lama sehingga korban jiwa prajurit Kediri tidak terus bertambah. Suara pohon kayu yang tumbang tidak terdengar lagi bersamaan dengan berhentinya hujan panah dan kabut tebal perlahan semakin berkurang. Akhirnya kabut tebal semakin menipis dan akhirnya hilang lenyap terbawa angin kencang di jalan tanah di tepi hutan simpang itu. Bukan main kumuhnya suasana di jalan simpang itu setelah pandangan mata tidak terhalang kabut tebal. Terlihat puluhan pohon-pohon besar malang melintang memenuhi sisi kiri kanan jalan tepi hutan simpang. Terlihat ratusan orang yang tergeletak mati dan terluka bersama suara jerit perih memilukan para prajurit terluka yang cukup parah. Sementara itu, yang masih selamat terlihat seperti mayat hidup yang baru keluar dari mimpi yang sangat menakutkan. Mereka memang baru saja keluar dari sebuah lubang neraka yang mengerikan. Kemana gerangan kejadian ini? Para prajurit Singasari setelah mereka benar-benar telah menguasai siasat perang senyap sesungguhnya. Mereka seperti hantu yang langsung menghilang di kerapatan hutan simpang, menyusup jauh tanpa meninggalkan jejak sedikit pun, pergi hilang senyap seperti tidak pernah ada dan sudah berada di sebuah tempat yang jauh. Mungkin tengah menunggu dan menanti sisa prajurit Kediri yang selamat, namun masih belum pupus hilang rasa jerih mereka setelah kejadian di jalan simpang itu. Sebuah jalan neraka yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup mereka. Mereka hanya sebuah pasukan kecil, tapi di antara mereka pasti bersama orang sakti, berkata Senapati Jaran Pekik dalam ketika memeriksa batang-batang pohon yang tumbang yang tidak mungkin hanya dilakukan oleh orang biasa. Akhirnya Senapati Jaran Pekik meyakini bahwa pihak musuh sudah jauh dan tidak akan kembali, maka diputuskan pasukannya untuk sementara bermalam di sekitar jalan simpang. Bukan main sibuknya pasukan Kediri itu. Meski hari sudah masuk malam, mereka tetap mengumpulkan jenazah kawannya dan langsung melaksanakan pemakaman pada malam itu juga dengan sebuah upacara penyempurnaan yang sangat sederhana. Kita kehilangan sekitar 600 prajurit yang tewas hari ini. Sementara ada sekitar 80 orang terluka cukup parah, berkata seorang perwira kepada Senapati Jaran Pekik menyampaikan laporannya.
Tinggalkan semua yang terluka parah di sini. Besok pagi kita harus sudah segera melanjutkan perjalanan, berkata Senapati Jaran Pekik dengan suara penuh kegusaran. Tidak pernah terbayangkan bahwa jalan menuju Bandar Ujung Galuh ternyata tidak semudah yang dia pikirkan. Satu malam beristirahat, apakah tidak begitu singkat? Bertanya perwira itu dengan wajah ragu-ragu, takut akan membuat sang senapati akan menjadi pertambah gusar. Sementara para prajurit kita perlu waktu untuk membangkitkan semangatnya yang terguncang, berkata kembali perwira itu yang mengetahui hampir semua prajuritnya seperti tengah mengalami guncangan jiwa setelah peristiwa sore tadi. Menjelang siang kita harus berangkat, berkata Senapati Jaran Pekik kepada perwira itu yang diam-diam membenarkan perkataannya. Demikianlah pasukan Kediri pimpinan Senapati Jaran Pekik itu akhirnya bermalam di jalan simpang itu. Terlihat beberapa prajurit tengah merawat kawan-kawannya yang terluka cukup parah, sementara beberapa prajurit lagi tengah mempersiapkan dapur umum untuk makan malam mereka. Maka jalan simpang malam itu menjadi begitu ramai, dipenuhi para prajurit Kediri yang mencari tempat di beberapa sisi hutan untuk sekedar beristirahat. Namun di hati kecil mereka sudah tumbuh rasa takut dan kekhawatiran yang begitu sangat bahwa mungkin saja pihak musuh akan datang kembali membuat kekacauan baru. Kegusaran yang amat sangat memang sudah mengendap menghantui diri mereka saat itu. Sementara itu, pasukan kecil Raden Wijaya sudah berada jauh dari hutan simpang. Mereka ternyata sudah berkumpul di sebuah tempat sesuai dengan yang direncanakan, sebagaimana layaknya sebuah pasukan senyap yang muncul dan menghilang. Malam itu mereka telah berada di sebuah padang konjaran, sebuah padang ilalang yang sangat begitu luas. Sejauh mata memandang hanya terlihat ilalang yang tumbuh setinggi badan manusia. Banyak orang tersasar berjalan di padang konjaran ini karena tidak cukup dirinya untuk melihat arah ke depan, terutama di malam hari yang gelap tanpa satupun bintang sebagai penunjuk arah perjalanan. Hari ini kita telah berhasil mematahkan semangat mereka, berkata Raden Wijaya kepada para prajuritnya yang baru saja sampai beristirahat di sebuah tanah lapang berbatu. Satu-satunya tempat yang tidak dipenuhi ilalang di padang kanjoran itu. Kurasa padang konjaran ini sangat cocok untuk memberikan sebuah permainan baru, berkata kembali Raden Wijaya kepada pasukan kecilnya sambil menyampaikan beberapa siasat dan rencana barunya menghadapi pasukan Kediri yang dipastikan akan melewati padang kanjoran itu, sebuah tempat yang paling cepat untuk melintas menuju Bandar Ujung Galuh lewat jalan darat. Sementara itu, langit malam di atas padang konjaran sudah mulai terasa menutupi segenap pandangan. Bila melihat dari tempat ketinggian, maka sepanjang mata memandang seperti melihat danau yang amat luas bertepi di sebuah gundukan bukit yang terbungkus warna hitam malam mengelilinginya. Tiba-tiba saja terlihat bayangan dua orang berkuda membelah keremangan malam. Hanya setengah tubuh mereka dan kepala kuda yang terlihat, sisa tubuh lainnya terhalang kegelapan ilalang. Mata kedua orang berkuda itu terlihat memandang ke sebuah arah di mana tiba-tiba saja terdengar suara raungan seekor anjing liar yang terusik tidurnya, sebagaimana orang-orang tua mengatakan sebagai suara anjing yang melihat hantu lewat. Tapi kedua orang itu nampaknya tidak percaya kepada hantu yang mungkin tengah bergentayangan di padang kanjoran itu. Mereka lebih percaya bahwa suara anjing liar itu adalah sebuah isyarat, tanda yang sudah disepakati, sebuah suara isyarat rahasia. Mereka berada di ujung sebelah barat, berkata salah seorang berkuda itu kepada kawannya
sambil mengarahkan langkah kudanya menuju arah barat yang diikuti oleh kawannya. Ternyata kedua orang berkuda itu tengah mengarahkan langkah kudanya menuju ke sebuah tanah berbatu yang cukup lapang di tengah padang kanjoran itu. Ternyata hantu-hantu padang kanjoran tengah berkumpul di sini, berkata salah satu orang berkuda itu sambil melompat dari punggung kudanya kepada beberapa orang yang tengah berkumpul di tanah bebatuan di padang kanjoran itu. Sekarang hantu padang kanjoran sudah lengkap, berkata Raden Wijaya menyambut kedatangan dua orang berkuda yang baru datang itu, yang ternyata adalah Ki Bancak bersama Senapati Maesa Amping yang sengaja bersembunyi di hutan Simpang mengamati gerak-gerik pasukan Kediri yang harusnya bermalam di Jalan Simpang. Malam ini mereka masih tertunda di Jalan Simpang. Mereka tidak membuat gubuk-gubuk darurat. Perhitunganku, mereka tidak lama lagi di Jalan Simpang itu. Mungkin saat terang pagi mereka akan melanjutkan perjalanannya, berkata Senapati Maesa Amping menyampaikan hasil pengamatannya. Artinya ada waktu yang cukup membawa pasukan Ranggalawe yang saat ini sudah berada di Bandar Ujung Galuh menyambut tamunya di padang kanjoran ini, berkata Raden Wijaya menyampaikan sebuah rencananya kepada keenam sahabatnya. Sebagai pemburu menunggu mangsanya masuk ke padang pemburuan, berkata Ki Sandikala menyetujui usulan Raden Wijaya. Perjalanan dari Ujung Galuh menuju padang kanjoran ini berselisih setengah hari perjalanan dibandingkan perjalanan mereka dari Jalan Simpang, berkata Ki Sukasrana yang sangat mengenal jarak perjalanan ketika bertugas sebagai prajurit sandi di tanah Gelang-Gelang. Kita hanya butuh 500 pasukan berkuda dari Bandar Ujung Galuh yang dapat melarikan kudanya ke padang kanjoran ini, berkata Raden Wijaya kepada Ki Sukasrana sambil tersenyum. 2000 pasukan keong dari hutan Simpang pasti kalah cepat dengan 500 pasukan berkuda yang lebih jauh dari Ujung Galuh, berkata Argalanang menyampaikan pandangannya. Saat ini kita hanya butuh seorang prajurit yang sudah mengenal jalan pintas menuju Bandar Ujung Galuh, berkata Raden Wijaya sambil memandang ke arah salah seorang perwiranya. Aku akan mencari salah satu prajuritku yang paling cakap mengenal jalan menuju Bandar Ujung Galuh, berkata perwira itu yang tanggap bahwa perkataan Raden Wijaya adalah sebuah perintah. Terlihat perwira itu telah menemukan orang yang dicarinya, salah seorang prajuritnya yang dianggap paling cakap dan sudah mengenal jalan pintas yang tercepat menuju Bandar Ujung Galuh. Demikianlah, tidak lama kemudian prajurit yang dipilih oleh perwira itu sudah berada di atas punggung kudanya dan langsung menghentakkan kudanya berlari membelah pekatnya padang ilalang dan menghilang jauh di kegelapan malam. Dan malam pun terus berlalu bersama angin dingin yang merundukkan pucuk ilalang panjang di mana pasukan kecil Raden Wijaya tengah beristirahat cukup terlindung dari kibasan angin malam. Sementara itu, di lengkung langit masih ada beberapa bintang berkelip yang tidak terhalang awan bersama bulan pucat menggantung di atas langit padang kanjoran memberi sedikit cahaya malam. Masih ada bintang di langit, berkata seorang prajurit Singasari kepada kawannya yang sama-sama dapat tugas malam di padang kanjoran. Maksudmu hujan pasti tidak akan datang, berkata kawannya menanggapi perkataan temannya. Semua orang juga tahu ada bintang pasti tidak akan turun hujan. Maksudku sebenarnya ingin mengatakan bahwa malam masih panjang, berkata prajurit itu meneruskan ucapannya. Terlihat kawannya tidak lagi menanggapi ucapan prajurit di sebelahnya, sambil memandang bintang di langit, merapatkan dengkulnya dengan tangannya seakan-akan ingin mengusir rasa dingin, sambil menanti dan berharap sang malam lekas berlalu. Namun akhirnya harapan prajurit yang tengah melaksanakan jaga ronda itu sepertinya terkabulkan, manakala di ujung timur bumi dilihatnya secercah warna merah tersembul
memecah kegelapan langit malam. Dan sang fajar memang sudah mulai hadir, mengisi warna bumi, perlahan menyapu sisa-sisa kegelapan malam di atas langit di padang Kanjoran. Dan sang fajar juga sudah mulai hadir, mengisi warna bumi, perlahan menyapu sisa-sisa kegelapan malam di atas langit di Bandar Ujung Galuh, dan menyaksikan beberapa rakit tengah menyeberangi Sungai Kalimas membawa kuda-kuda dan prajurit Singasari yang telah mendapatkan berita untuk secepatnya menuju padang Kanjoran bergabung dengan pasukan kecil Raden Wijaya yang sudah lebih dulu ada di sana untuk bersama menghadang pasukan Kediri. Di saat yang sama, di hutan Jalan Simpang, sang fajar juga telah hadir, mengisi warna pagi, menyaksikan para prajurit Kediri yang masih belum bergerak mempersiapkan dirinya karena masih diberi kesempatan untuk beristirahat sampai menjelang siang hari. Perlahan memang sang fajar menyapu warna langit hingga akhirnya telah menjadi bersih cerah biru terang di antara gumpalan-gumpalan kapas awan putih menghiasi lengkung langit pagi di atas bumi padang Kanjoran. Terlihat bersama hangatnya cahaya pagi, beberapa orang prajurit Singasari ditugaskan keluar dari padang Kanjoran untuk memantau dan siap memberi tanda bahwa pihak musuh sudah semakin mendekati padang Kanjoran. Sementara itu, di waktu yang sama, 500 orang prajurit berkuda Singasari sudah jauh meninggalkan tepian Kalimas, memacu kudanya melintasi jalan pintas yang tercepat untuk mencapai di padang Kanjoran. Beberapa orang padukuhan yang akan berangkat melihat sawah mereka terpaksa merapat hingga ke pagar rumah ketika di hadapan mereka melihat banyak prajurit berkuda berlari melewati mereka, meninggalkan debu di atas jalan pedukuhan yang belum begitu ramai itu. "Semoga perang mereka jauh dari pedukuhan kita," berkata seorang petani kepada anak kecilnya ketika 500 prajurit berkuda sudah jauh meninggalkan mereka. "Aku belum pernah melihat perang. Pasti sangat menyenangkan," berkata anak lelaki kecil yang berjalan di belakangnya. "Jauhkan angan-angan di dalam pikiranmu. Peperangan bukan sebuah tontonan melihat kipranjak di panggung," berkata petani itu kepada anak lelaki kecilnya yang terus mengikuti langkahnya. Sementara itu, 500 prajurit itu sudah jauh keluar dari pedukuhan mereka, terus memacu kudanya. Mereka memacu kudanya menembus udara pagi yang sudah terang tanah, melewati bulakan panjang jalan-jalan pedukuhan, atau terkadang harus membelah petak-petak sawah baru. Terlihat lumpur-lumpur basah terlempar di belakang kaki kuda mereka. "Hancur sudah sawahku," berkata seorang petani kepada istrinya ketika di pagi itu bermaksud menyiangi rumput-rumput liar di sekitar bibit padinya yang baru berumur sepekan. Setengah petak sawahnya sudah rusak terinjak kaki-kaki kuda para prajurit Singasari. "Masih untung bukan tubuh kita yang tertabrak kuda-kuda mereka," berkata istrinya mencoba menghibur hati suaminya. "Kamu benar nih, bila aku yang tertabrak kuda-kuda itu, hari ini kamu jadi janda," berkata petani itu sambil memandang wajah istrinya yang bulat dengan lesung pipit di kedua pipinya yang membuat dirinya tidak pernah jemu untuk memandangnya. "Hush, jangan bicara sembarangan. Bersyukurlah hari ini kita masih diberi hidup," berkata istrinya sambil melotot memandang wajah suaminya yang sudah mulai nakal. Sementara itu, langit pagi sudah menjadi semakin terang bersama sang mentari yang terus merayap naik, menyinari bumi dan terus mendaki kaki lengkung langit, ingin secepatnya berdiri di atas puncak singgasananya, mengabarkan kepada segenap isi bumi bahwa dialah penguasa segala cahaya kehidupan. "Kita mendaki bukit kecil itu," berkata seorang prajurit Singasari sambil menunjuk sebuah bukit kecil di hadapan mereka. Terlihat
500 prajurit berkuda di sebuah bulakan panjang seperti berlomba mendekati sebuah bukit kecil di bawah sinar matahari yang tegak lurus di atas kepala mereka. Angin yang berdesir menampar wajah mereka, sepertinya telah mengurangi panas matahari di siang itu, yang tanpa disadari telah menyengat kulit dan wajah mereka menjadi tampak kemerahan. Rupanya mereka adalah para prajurit yang sudah terbiasa ditimbuni dengan berbagai kekerasan. Cahaya matahari yang menyengat kulit bukan lagi sebuah rintangan, dan mereka tidak berhenti meski matahari semakin terasa menyengat manakala mereka semakin mendekati puncak bukit kecil itu. Di saat yang sama di hutan Simpang terlihat pasukan Kediri tengah menyiapkan dirinya untuk melanjutkan perjalanan mereka. "Dengan sangat terpaksa kita harus meninggalkan mereka," berkata seorang perwira prajurit kepada kawannya sambil memandang beberapa prajurit yang terluka parah masih berbaring di sebuah sisi hutan di bawah sebuah pohon yang cukup rindang melindunginya dari sengatan matahari di siang hari itu. Akhirnya dengan sangat terpaksa rombongan pasukan Kediri itu harus meninggalkan beberapa kawannya yang terluka parah bersama sekitar 5 orang prajurit yang akan terus menjaga dan melayani kebutuhan hidup mereka. Dan iring-iringan pasukan Kediri itu sudah mulai terlihat bergerak menjauhi jalan Simpang di bawah tatapan 5 orang prajurit yang harus tetap tinggal menjaga kawan-kawan mereka yang terluka. Iring-iringan pasukan Kediri itu terus merayap semakin menjauhi jalan Simpang. Langkah dan derak para prajurit Kediri nampaknya sudah tidak lagi segahar dan segergap manakala ketika mereka keluar dari kota Raja Kediri. Ternyata semangat mereka sudah semakin surut, terutama setelah mengalami serangan hujan panah dan tumbangan pohon di sisi jalan Simpang. Terlihat beberapa orang berdiri di depan pagar rumah mereka manakala iring-iringan pasukan Kediri melewati jalan sebuah pedukuhan. Selama ini warga pedukuhan memang pernah melihat iring-iringan prajurit melewati jalan pedukuhan mereka, tapi tidak sebanyak yang mereka lihat hari itu. "Pasukan terbesar yang pernah kulihat," berkata seorang petani kepada kawannya di atas petak sawahnya, berhenti bekerja ketika melihat iring-iringan pasukan Kediri melewati jalan pedukuhan.